Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Yamaka Waka Syair 1. Manopup Bhanggama Dhamma Mano Setta Mano Maya Manasace Patut Dena Basati wa karoti wa tato nang dukhaman weti cakang wawahato padang, yang artinya pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya. Ini berkisah tentang Cakupalatera. Suatu hari, Cakupalatera berkunjung ke wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga hingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. Mengapa banyak serangga yang mati di sini? Seru seorang biku. Jangan-jangan celetuk yang lain. Jangan-jangan apa? Sergah beberapa biku. Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanya yang lain lagi. Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu karena jengkelnya ia membunuhinya. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha. Seru beberapa biku. Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya. Timpal sebagian besar dari biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya. Mendengar laporan para biku,
Sang Buddha berkata, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab mereka serentak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tak melihatnya, demikian pula Cakupalatera juga tidak melihat serangga-serangga itu karena matanya buta. Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh." Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta? Tanpa tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan lampau, Cakupalatera pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin. Wanita itu berkata, "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tidak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi, apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan." Pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan, penyakit mata yang parah mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan apabila penyakit matanya sembuh. Ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu, akan kuganti obatmu." Demikian jawabnya. Dalam hati dia berkata, "Nantikan pembalasanku." Serunya dalam hati, benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Nah, mengakhiri cerita, Sang Buddha kemudian membabarkan syair satu di bawah ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya.